Tahun 1928, Indonesia belum merdeka. Namun di pendopo dalam Jayadipuran, Yogyakarta, semangat kemerdekaan terasa dari suara perempuan Indonesia yang menentang segala kolonialisme. Ratusan perempuan berkumpul, datang dari berbagai daerah, suku, dan latar kehidupan. Para pemimpin organisasi perempuan pada saat itu duduk berdampingan, menyatukan suara perempuan Indonesia. Berdiri dengan lantang, R.A. Sukonto. Nyi Hajar Dewantara. Dan Suyatin Kartowiono menyuarakan hak-hak perempuan. Untuk pertama kalinya, perempuan berdiri di ruang publik dan menyatakan sikap. Kami bukan pelengkap. Kami adalah bagian dari penggerak bangsa ini. Hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Suara dari Kongres Perempuan 1928 inilah titik balik. Bukti bahwa bangsa ini tumbuh karena perempuan yang berani menolak diam, berani berpikir, dan berani melawan ketidakadilan dengan akal dan nurani. Suara itu belum padam. Ia hidup dalam setiap langkah perempuan Indonesia yang terus maju dan bersuara untuk generasi yang akan datang. Sejak hari itu, 22 Desember jadi Hari Ibu. Hari yang menandai pergerakan politik perempuan Indonesia. Kita sambut Jihan Novita dan Niputu Trisnanda. Selamat malam dan selamat datang di Anugerah Sri Kandi Indonesia 2025. Malam ini adalah puncak apresiasi atas kekuatan di balik keanggunan setiap pemimpin perempuan Indonesia yang mengangkat semangat sesama perempuan untuk saling menginspirasi dan membawa perubahan dalam kebaikan. Sri Kandi adalah sosok dalam pewayangan yang melambangkan kepemimpinan dan keberanian yang merepresentasikan wajah-wajah para pemimpin perempuan Indonesia masa kini yang menyalakan api perjuangan di zaman modern memimpin dengan hati. Kita juga tidak bisa lupa bahwa akar dari semangat ini telah tumbuh sejak lama. Mulai dari Kongres Perempuan Indonesia 22 Desember 1928 di Yogyakarta yang tepat dilaksanakan 97 tahun silam dan menjadi cikal bakal peringatan Hari Ibu setiap tahunnya. Dan malam ini jelang 100 tahun Kongres Perempuan Indonesia, kita perkuat fondasi semua perempuan Indonesia untuk dapat mencapai puncak cita-cita luhur yang diperjuangkan sejak 1928, yakni kemandirian, kemajuan pendidikan, dan pengambil keputusan yang setara. Karena Anugerah Sri Kandi Indonesia bukan sekedar penghargaan,
tetapi pengakuan atas dedikasi dan tanggung jawab yang mengalir dari hati para pemimpin perempuan untuk memberikan harapan baru bagi Indonesia. Hadirin yang berbahagia, mari bersama-sama kita menyaksikan kisah para Sri Kandi yang jadi contoh baik kepemimpinan perempuan di Indonesia. Inilah Anugerah Sri Kandi Indonesia 2025. Mengawali malam berbahagia ini, kami mengundang perempuan tangguh Kompas TV. Seorang Sri Kandi yang telah berkiprah lebih dari 2 dekade di industri media. Kami sambut Direktur Utama Kompas TV, Ibu Rosyana Silalahi. Selamat datang di Kompas TV. Yang kami hormati, sekaligus kami banggakan, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Ibu Titi Soeharto, Ibu Retno Marsudi, dan Ibu Susi Pujastuti. Serta para tokoh perempuan, pemimpin perempuan, penerima anugerah Sri Kandi Indonesia yang selalu jadi tumpuan harapan kami. Atas nama Kompas TV saya mengucapkan terima kasih Ibu yang super sibuk tetap bersedia meluangkan waktu ke Menara Kompas. Saya juga sebagai bagian dari Nyonya Rumah izin memperkenalkan Ibu Mariani Oyong, putri bungsu dari pendiri Kompas Gramedia Bapak PK Oyong. Dan juga Ibu Widya Utama, Nyonya dari Bapak Lili Utama, CEO Kompas Gramedia. Hadirin yang kami muliakan, 22 Desember menjadi momentum bagi Kompas TV untuk mengembalikan ingatan kita pada Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta 22 Desember 1928. Hari yang kita peringati sebagai Hari Ibu. Kita terbiasa merayakannya dengan menunjukkan kasih sayang anak pada sang ibu yang melahirkan kita. Tidak ada yang salah dengan ekspresi perayaan ini. Namun adalah baik untuk mendudukan sejarah. Mengapa 22 Desember ditetapkan sebagai Hari Ibu? 22 Desember 1928 adalah sebuah hari yang jadi tonggak sejarah gerakan perempuan. Gerakan untuk ikut memerdekakan Republik. Kita selalu ingat tentang sejarah Sumpah Pemuda, tapi kurang ingat tentang sejarah Hari Ibu 22 Desember di tahun yang sama dengan Hari Sumpah Pemuda. Padahal dua peringatan ini adalah sejarah perjalanan bangsa yang saling terkait. Cerita inilah yang sering terlupakan. Sejarah tentang para ibu, kaum perempuan, pemimpin organisasi bersatu menyusun strategi agar perempuan tidak dilupakan dan ikut bergerak melawan kolonialisme. Sejarah kemerdekaan Indonesia tidak pernah lepas dari sejarah perjuangan perempuan. Malam ini jadi momentum strategis karena 3 tahun lagi kita akan merayakan 100 tahun Kongres Perempuan di tahun 2028 nanti. Melihat ulang apakah masih ada agenda perjuangan 100 tahun lalu yang masih relevan dan tetap jadi agenda kerja bersama. Anugerah Sri Kandi Indonesia kami dedikasikan bagi para tokoh perempuan yang tidak saja aktif di dunia politik, tapi juga di aspek kehidupan lainnya yang sebenarnya bagian dari pilihan politiknya. Malam ini Kompas TV ingin memberikan penghargaan kepada para tokoh perempuan yang telah meneruskan semangat
dan amanat Kongres Perempuan 97 tahun lalu. Gerakan perempuan tidak pernah mudah, tapi pada mereka kita titipkan harapan. Ketika dunia hanya diisi dengan kontestasi untuk jadi yang terkuat, melupakan penghormatan pada martabat manusia dan alpa merawat semesta, maka disinilah kita membutuhkan peran para ibu. Sejarah Indonesia dan pembangunan bangsa tidak akan lengkap tanpa gerakan aktivisme dan politik perempuan. Selamat merayakan Hari Ibu. Terima kasih Ibu Rosiana Silalahi, silahkan kembali ke tempat. Perempuan Indonesia bukan hanya menjaga nilai dan tradisi, tapi juga penggerak perubahan. Dan dari tangan-tangan penuh cinta inilah masa depan bangsa dirajut. Kita akan membuka sesi Anugerah Sri Kandi Indonesia dengan kategori Sri Kandi Pengabdi Negeri. Kita akan membuka malam apresiasi ini dengan sesuatu yang sangat spesial. Kategori ini khusus diberikan kepada sosok-sosok luar biasa yang telah lama berkiprah dan konsisten mengabdikan dirinya kepada negara kita tercinta Indonesia dan menginspirasi banyak perempuan Indonesia di berbagai bidang, baik itu di bidang sosial, politik, dan budaya. Dan untuk memberikan anugerah ini, dengan hormat kami mengundang Direktur Utama Kompas TV, Ibu Rosiana Silalahi. Inilah Sri Kandi Pengabdi Negeri. Anugerah Sri Kandi Indonesia Pengabdi Negeri adalah anugerah utama yang diberikan kepada para tokoh perempuan yang memberi contoh teladan, keteguhan prinsip, sekaligus kepekaan nilai. Khas kepemimpinan perempuan yang memberi warna dalam proses membuat kebijakan. Dan kini saya akan membacakan penerima anugerah Sri Kandi Indonesia kategori Pengabdi Negeri. Ia memulai karir politiknya sebagai anggota MPR RI sejak tahun 1997 dan kini aktif sebagai pimpinan DPD. Sebagai permaisuri Keraton Yogyakarta, ia memilih terus bergerak, terlibat aktif, menyuarakan keadilan berbasis gender, perlindungan pada kelompok marginal, dan menjadi ibu bagi semua lapisan masyarakat Jogja. Dari didikannya, kita bisa melihat bagaimana putri-putri Keraton Jogja bukanlah putri priai yang feodal, tapi justru menyatu dan dapat merasakan denyut nadi kehidupan masyarakat. Kiprahnya sangat nyata yang menjadikan dia sebagai mentor bagi banyak perempuan. Ia pun kini menyoroti urgensi penanganan kesehatan mental perempuan sebagai isu nasional. Ini membuktikan perhatiannya bahwa perempuan tidak saja harus terdidik, tapi juga harus sehat secara fisik dan sehat dari tekanan sosial. Seorang permaisuri bagi kita semua. Hadirin sekalian, anugerah Sri Kandi Indonesia Pengabdi Negeri Kompas TV dengan bangga diberikan kepada Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Kepada Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, kami persilakan naik ke atas stage dan menerima piala apresiasi. Dengan hormat kami juga mengundang Ibu Mariani Oyong untuk naik ke atas panggung dan memberikan piala apresiasi kepada Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Rahayu. Yang pertama, saya berdiri di sini dengan rasa syukur yang luar biasa di tengah para Sri Kandi yang kisah dan karyanya telah menggetarkan Indonesia.
Dan terima kasih kepada Kompas TV, seluruh perempuan hebat yang hadir, dan pemirsa di rumah yang ikut merayakan kemenangan besar perempuan Indonesia. Sungguh merupakan kehormatan besar bagi saya untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian dan menerima anugerah Sri Kandi Indonesia. Kepada seluruh perempuan, saya boleh mengatakan bahwa perempuan punya kuasa atas dirinya. Mereka berdaulat dan merdeka untuk menentukan langkahnya. Jangan pernah ragu untuk memimpin. Jangan pernah lelah untuk mengabdi. Jadilah cahaya yang memberi inspirasi dan perubahan. Karena di dalam diri setiap perempuan bersemayam jiwa seorang Sri Kandi yang siap menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi perjuangan perempuan-perempuan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, Anugerah Sri Kandi Indonesia Pengabdi Negeri diberikan kepada seorang politisi perempuan yang aktif berorganisasi sejak dulu. Jadi Ketua Yayasan Seni Rupa Indonesia dan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Panahan Indonesia. Tahun 2014 ikut dalam kontestasi pemilu legislatif, membawanya jadi anggota DPR. Berkiprah di partai politik, merasakan jatuh bangun, tidak selalu menerima perlakuan istimewa seperti praduga banyak orang. Ia berjalan dengan sabar meniti karir politiknya. Kini ia jadi Ketua Komisi 4 DPR RI dan sebagai seorang pemimpin perempuan, ia tampil dengan statement politik yang sejalan dengan suara publik. Dimulai dari kira-kira diantaranya itu adalah soal pembongkaran pagar laut, mempertanyakan kebijakan impor kedelai kepada Menteri Pertanian yang statementnya viral. Kira-kira begini, kita makan tempe tapi impor kedelai, malu Pak? Terkait bencana Sumatera, ia memberi ketegasan, stop penebangan pohon. Pernyataan yang jadi harapan banyak orang. Ketika banyak pejabat memberi komentar tanpa empati, Ketua Komisi 4 DPR RI ini kerap hadir memberi pernyataan politik dengan ketegasan sekaligus kelembutan seorang ibu. Hadirin sekalian, Anugerah Sri Kandi Indonesia Pengabdi Negeri Kompas TV berikan kepada Ibu Siti Hediati Soeharto. Kami mohon kesediaan Ibu Mariani Oyong untuk memberikan piala apresiasi kepada Ibu Siti Hediati Soeharto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Merupakan suatu kehormatan bagi saya menerima penghargaan Anugerah Sri Kandi Indonesia ini. Terima kasih kepada Kompas TV atas penghargaan yang luar biasa ini. Penghargaan ini saya persembahkan untuk seluruh perempuan Indonesia, khususnya perempuan-perempuan yang berjuang di dunia politik. Kita tahu jalan perempuan di politik tidak mudah, tantangannya nyata. Namun dengan keteguhan hati, daya tahan perempuan dan saling menguatkan, kita terus melangkah. Bagi saya, politik perempuan bukan semata tentang kekuasaan, tetapi tentang nilai, empati, dan keadilan. Politik perempuan yang menempatkan nilai dan keberpihakan pada rakyat akan terus tumbuh demi Indonesia yang lebih adil dan beradab. Penghargaan ini juga saya persembahkan untuk
kedua orang tua saya, Bapak Ibu yang sudah mendidik saya, menempa saya, menggembleng saya sehingga hari ini saya bisa berdiri di sini di depan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih untuk Kompas TV. Sri Kandi Pengabdi Negeri selanjutnya diberikan kepada sosok perempuan pertama sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. 2 periode menjadi seorang Menteri Luar Negeri juga jadi sejarah baru bagi perempuan. Jabatan ini diembannya dengan melakukan banyak terobosan. Pernyataan sikap mendukung hak rakyat Palestina dengan walkout di forum PBB jadi catatan sejarah. Salah satu kontribusi diplomatik paling krusial yang ia lakukan adalah saat COVID-19 menggempur dunia, ia berandil besar berkoordinasi dengan banyak negara untuk mempercepat masuknya vaksin ke tanah air. Kini, ia kembali mencetak sejarah. Sebagai seorang perempuan asal Indonesia, ia ditunjuk sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air. Dengan bangga, Sri Kandi Pengabdi Negeri Kompas TV diberikan kepada Ibu Retno Marsudi. Kepada Menteri Luar Negeri 2014-2024 Ibu Retno Marsudi, kami persilakan naik ke atas stage untuk menerima piala apresiasi. Dan dengan hormat kami juga mengundang Ibu Widya Sari Widiatmaka untuk memberikan piala apresiasi kepada Ibu Retno Marsudi. Pertama-tama terima kasih kepada Kompas TV atas anugerah award ini. Ibu Bapak, diplomasi ada di darah saya. Hampir 40 tahun saya menjalankan profesi tersebut dari panggung politik luar negeri Indonesia. Jalan yang saya lalui tidak selalu datar dan mudah. Banyak jalan terjal dan berliku yang harus saya lalui. Integritas, memegang teguh prinsip dan nilai-nilai membuat saya teguh dan kokoh memegang kemudi. Saat ini diplomasi saya jalankan dari panggung Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kehormatan bagi saya dan kehormatan bagi Indonesia untuk dipercaya menjadi utusan khusus Sekjen PBB yang pertama untuk isu air. Dari panggung yang berbeda, saya seorang perempuan dari Indonesia terus berkomitmen akan membawa isu perempuan, kemanusiaan, dan keadilan dalam perjalanan saya di diplomasi internasional. Access to water and sanitation is essential for gender equality, and women is part of the solution. When women and girls rise, everyone thrives. Selamat Hari Ibu. Untuk seluruh perempuan Indonesia teruslah menjadi kompas dan lentera bagi Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Kami persilakan kepada Ibu Retno Marsudi berkenan untuk kembali ke tempat dan kami mohon kesediaan Ibu Rosi dan juga Ibu Widya Sari untuk mengumumkan penerima berikutnya. Sosok Sri Kandi berikutnya adalah pelopor sejati yang sukses mendobrak stigma. Ia mampu membuktikan diri sebagai pengusaha tangguh di sektor yang didominasi laki-laki yaitu penerbangan. Sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan perempuan pertama, ia melawan stereotip pejabat pada umumnya dengan gaya yang otentik dan nyentrik. Serta terkenal dengan pernyataannya yaitu tenggelamkan. Sebagai pengusaha penerbangan, ia juga banyak menembus rute tidak biasa, sekaligus penuh resiko untuk perjalanan manusia dan demi logistik kebutuhan masyarakat. Meski tidak lagi di kabinet, namanya selalu mencuri perhatian dan kehadirannya dirindukan. Dan yang terbaru, dari belakang layar, ia ikut andil menyalurkan bantuan logistik untuk korban bencana di Sumatera dengan armada miliknya. Dengan penuh rasa cinta, anugerah Sri Kandi Pengabdi Negeri Kompas TV
diberikan kepada Ibu Susi Pujastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Kompas TV yang telah berkenan memberikan penghargaan untuk saya untuk Sri Kandi Indonesia. Satu kebanggaan dan tentunya apa yang saya lakukan bisa memberikan inspirasi dan motivasi kepada wanita-wanita lainnya. Saya punya keyakinan wanita diberi kesempatan dan bisa melaksanakannya pasti akan jauh lebih baik, lebih berhati, lebih adil, dan lebih bermanfaat. Tadi Rosi sempat berkata tentang logistik di tsunami Aceh. Susi Air lahir dari tsunami Aceh. Bila tidak ada tsunami, tidak ada Susi Air. Dua 20 tahun kemudian terjadi kembali bencana di Aceh. Mengingatkan saya kembali dan sejak kejadian tsunami saya selalu berkata, kita lahir dari kejadian bencana, maka armada Susi Air harus selalu siap di hari pertama, hari kedua bencana untuk menjadi penghubung dan pembuka jalan. Dan beberapa waktu yang lalu viral tentang invoice yang saya kirimkan ke BRR, Badan Rekonstruksi Aceh yang dipimpin oleh Pak Kuntoro Mangkusubroto, untuk tertanggal 25 Desember 2005. 20 jam terbang di beberapa tujuan di wilayah Aceh untuk tim perdamaian dan tim dari Badan Rekonstruksi. Saya kasih catatan 20 jam dan nilainya 0. Di bawah saya kasih tulisan footnote-nya, ini menjadi 0 karena saya tidak ingin ada HPH di wilayah Aceh dan Nias. Yang kedua, dibangun bandara-bandara kecil untuk menghubungkan Pulau Nias dan pulau-pulau lainnya di pesisir selatan Sumatera, barat Sumatera. 20 tahun kemudian terjadilah bencana. Andai saya bisa meminta, memohon, saya sudah kasihkan gratis penerbangan pada saat saya belum punya apa-apa. Susi Air baru belajar terbang. Untuk satu keinginan, tidak ada logging di Sumatera, Aceh terutama. Dan kejadian yang terjadi membawa kita melihat dengan luar biasa. Banjir yang meluluh lantakan dibarengi dengan gelondongan kayu besar-besar, menghancurkan dan membunuh apapun yang dilewatinya. Semoga ini menjadi pelajaran kita semua. Dan terima kasih sekali lagi kepada Kompas TV. Semoga ini menjadi inspirasi seluruh wanita Indonesia untuk selalu mengingatkan bangsa kita, supaya Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Terima kasih. Anugerah Sri Kandi Kompas TV ingin juga diberikan pada seorang perempuan yang sejak tahun 2006 sudah memulai jalan politiknya. Meski ia pernah menolak untuk terjun ke dunia politik, tapi sang ayah almarhum Bapak Taufik Kemas mengatakan politics is your destiny. Jadilah ia terus berjalan menapaki jenjang demi jenjang dunia politik. Tahun 2009 menjadi anggota DPR, 2014 menjadi Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Menko perempuan pertama dan yang termuda untuk jabatan itu.
20 tahun di dunia politik, kini ia jadi ketua DPR untuk periode kedua. Perempuan pertama sebagai ketua DPR. Malam ini kita juga merayakan perjalanan politik seorang Sri Kandi pengabdi negeri, sosok yang membuktikan bahwa perempuan bukan sekedar pelengkap dalam politik, tapi bisa jadi pemimpin. Dialah Puan Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas anugerah Sri Kandi Indonesia kepada saya ini. Saya menerimanya bukan sebagai penghargaan pribadi, tetapi sebagai pengingat bahwa pengabdian kepada negeri adalah tugas yang tidak pernah selesai. Penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh perempuan Indonesia. Para ibu, para pekerja, para pemimpin yang setiap hari menunjukkan keteguhan, keberanian, dan kepemimpinan sejati dalam diamnya maupun dalam sorotan. Keberanian saya adalah keberanian yang dimiliki oleh semua perempuan Indonesia. Kegigihan saya adalah kegigihan yang dimiliki oleh semua perempuan Indonesia. Maka saya percaya bahwa ketika perempuan-perempuan Indonesia diberi ruang, diberi kepercayaan, dan diberi kesempatan, maka negara ini pasti akan melangkah lebih maju. Terima kasih kepada seluruh penyelenggara, dan ini merupakan kehormatan besar bagi saya menerima penghargaan ini. Semoga kita akan terus melangkah bersama, bergotong royong, menguatkan negeri ini dan menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi generasi yang mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Mari kita berikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para Sri Kandi pengabdi negeri. Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Ibu Titi Soeharto, Ibu Retno Marsudi, dan Ibu Susi Pujastuti. Selanjutnya di malam ini kami mohon kesediaan para Sri Kandi utama pengabdi negeri untuk memberi penghargaan kepada para Sri Kandi lainnya. Ini jadi simbol seperti Kongres Perempuan pertama 97 tahun lalu. Bahwa jalan yang sudah ditempuh dan pintu yang sudah dibuka oleh para tokoh perempuan sebelumnya akan selalu bisa diikuti dan dimasuki oleh para Sri Kandi lainnya. Terima kasih telah membuka pintu bagi banyak perempuan lainnya. Tetap di Anugerah Sri Kandi Indonesia 2025. Di tengah keindahan malam ini, hati kita berduka mengingat bencana bertubi-tubi yang terjadi di penghujung tahun. Tanah Rencong dan bumi Sumatera tergerus banjir yang menelan banyak korban jiwa. Mari sejenak kita tundukkan hati dan doakan bersama. Semoga keadaannya segera pulih dan para korban terdampak dapat bangkit kembali. Malam ini Anugerah Sri Kandi Indonesia mempersembahkan sebuah tari tradisional Aceh yang merepresentasikan semangat dan tekad kuat perempuan Aceh. Mencerminkan kebersamaan masyarakat Aceh seraya menyebarkan nilai-nilai luhur serta rasa syukur kepada Tuhan. Marilah kita saksikan bersama persembahan dari SMA Negeri 84 Jakarta, Ratoh Jaro. Amin. Allahumma amin.
Malam hari ini Anugerah Sri Kandi 2025 juga menghadirkan kategori khusus yang diberikan kepada sosok yang sepak terjangnya diakui Indonesia dan memberikan dampak luar biasa terhadap perempuan Indonesia. Dan kategori ini akan dibacakan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Arifah Fauzi. Kami mohon kesediaan Ibu Menteri PPPA untuk mengantarkan kategori Lifetime Achievement. Dalam kancah perjuangan hak asasi manusia dan kesetaraan gender di Indonesia, nama tokoh berikut bersinar terang sebagai sosok akademisi, aktivis, dan tokoh masyarakat yang berdedikasi. Bak pembawa pelita, beliau mendedikasikan hidupnya selama lebih dari 5 dekade untuk memberikan ruang partisipasi setara bagi perempuan di Indonesia. Kiprah dan pemikiran beliau telah menjadi rujukan penting dalam kajian gender dan hak asasi manusia. Sebagai guru besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, beliau memberikan perspektif yang mengakar pada realitas sosial dan pengalaman perempuan Indonesia. Ia jadi pelopor terbentuknya Lembaga Komnas Perempuan dan jadi ketua pertama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Sebuah lembaga yang digagas untuk melawan kekerasan dan diskriminasi yang dialami perempuan dan perlindungan bagi korban perempuan. Di usia yang ke-99 tahun, ia telah dan selalu jadi ibu para aktivis. Lifetime Achievement Anugerah Sri Kandi Indonesia diberikan kepada Saparina Sadli, Ketua Komnas Perempuan pertama. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada saya di Kara Anugerah Sri Kandi Indonesia Kompas TV. Dan terima kasih juga kepada perempuan Indonesia yang selalu memperjuangkan hak-hak perempuan. Kepada Ibu Arifah Fauzi, kami mohon kesediaan Ibu untuk memberikan piala apresiasi kepada aktivis HAM dan kesetaraan gender, Ibu Saparina Sadli, yang akan diwakili oleh Mbak Aisyah Putri selaku perwakilan keluarga Ibu Saparina Sadli. Selamat malam. Walaupun malam ini Eyang nggak bisa hadir di sini bersama kita, aku mewakili Eyang di sini untuk membacakan surat yang telah beliau tulis untuk menyatakan salam dan cintanya kepada para hadirin semua yang ada di sini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kompas TV atas anugerah Sri Kandi yang diberikan kepada saya. Terima kasih karena masih mengingat saya. Terima kasih juga ingin saya sampaikan kepada para perempuan Indonesia yang telah, sedang, dan akan terus memperjuangkan hak-hak perempuan. Penghargaan ini bukan hanya sebuah kehormatan pribadi bagi saya, tetapi juga saya dedikasikan sebagai pengakuan bahwa perjuangan dan kontribusi perempuan lain layak untuk terus dijunjung tinggi dan dihargai. Saya berharap perempuan Indonesia semakin kuat, berani, didengar, dan dihargai. Sekali lagi, terima kasih. Di segmen selanjutnya, kami akan kembali dengan kategori penggerak sosial dan penggerak politik. Tetap di Anugerah Sri Kandi Indonesia 2025. Masih di Anugerah Sri Kandi Indonesia 2025. Sekarang kita akan masuk ke sesi pembacaan kategori Sri Kandi Penggerak Sosial yang akan diumumkan oleh Wakil Ketua DPD RI,
kepada Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Kami silahkan. Perempuan adalah arsitek peradaban, penggerak perubahan, dan penjaga utama nilai-nilai kemanusiaan yang merajut solidaritas sosial bangsa. Berbagai penelitian membuktikan keterlibatan aktif perempuan, baik sebagai pemimpin maupun inisiator program, secara signifikan meningkatkan kualitas kesejahteraan dan ketahanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi perempuan di ruang publik adalah kunci determinan untuk pembangunan yang berkeadilan. Dan inilah penerima anugerah Sri Kandi Indonesia kategori Sri Kandi Penggerak Sosial. Alisa Wahid selalu konsisten merawat dan menularkan nilai toleransi Gus Dur dalam beragama dan memperjuangkan keadilan bagi kelompok minoritas dan marginal. Perempuan, pemimpin jaringan Gus Durian ini, aktif mewujudkan harapannya membangun bangsa yang adil dalam keluhuran peradaban. Giwo Rubianto Wiyogo, sang inisiator pengakuan sejarah bagi tokoh perempuan Indonesia, termasuk Laksamana Malahayati dan Rohana Kudus. Ia juga pernah memimpin Kowani, organisasi perempuan terbesar di Indonesia, dan dipercaya menjabat sebagai Vice President International Council of Women. Monica Tanuhandaro, ia menggerakkan perempuan, petani dan masyarakat adat untuk mengubah lahan-lahan kritis di ratusan desa menjadi hutan bambu yang produktif. Gerakan ini dari perempuan dan oleh perempuan untuk melindungi lingkungan dan memulihkan ekosistem. Ia percaya di tangan perempuan selalu ada keadilan pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan alam. Kepada Gusti Kanjeng Ratu Hemas, kami mohon kesediaan Ibu untuk memberikan piala kepada Ibu Alisa Wahid. Dan selanjutnya piala akan diberikan kepada Ibu Giwo Rubianto Wiyogo. Piala yang terakhir akan diberikan kepada Ibu Monica Tanuhandaro. Berikutnya kita akan masuk ke sesi pembacaan apresiasi kategori penggerak politik yang akan disampaikan oleh Ketua Komisi 4 DPR RI kepada Ibu Siti Hediati Soeharto. Kami silahkan. Keterlibatan perempuan di ranah politik harus jadi gerakan bersama. Ini adalah upaya menjamin keadilan dan kepekaan dalam setiap pengambilan keputusan politik. Perjuangan perempuan di politik bukan pekerjaan mudah, tapi saya percaya perempuan punya daya tahan dan daya juang. Kita masih terus membutuhkan keterwakilan perempuan di partai politik dan parlemen. Karena dengan melibatkan perempuan, kebijakan yang dihasilkan akan selalu membawa kepekaan sosial, kesetaraan gender, dan intuisi kemanusiaan. Penerima Anugerah Sri Kandi Indonesia kategori Sri Kandi Penggerak Politik adalah Nurul Arifin, anggota DPR RI Komisi 1 yang sudah lebih dari 20 tahun terjun di dunia politik. Dari dunia artis, jadi politisi perempuan yang ikut dalam kontestasi pemilu 2004, mendapat suara terbanyak tapi tidak masuk ke DPR. Merasakan jatuh bangun terpilih dan tidak terpilih dalam pemilu, perempuan ini tidak surut dalam perjuangan aktif di partai politik. Dari dirinya tercermin politik keteguhan dan kelenturan. Rahmawati Zainal, wakil rakyat dari Kalimantan Utara yang duduk di Komisi 7 DPR RI. Dari bangku parlemen, ia memperjuangkan pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif agar potensi daerah tak hanya menjadi data, tapi peluang nyata bagi masyarakat. Ia juga vokal menolak eksploitasi tambang di kawasan konservasi. Serly Chohanda, gubernur perempuan pertama di Maluku Utara. Dalam 100 hari kepemimpinannya, ia menetapkan pendidikan dan kesehatan gratis
serta membenahi anggaran agar lebih transparan dan tepat sasaran. Langkah ini memperkuat layanan publik dan mempercepat pembangunan daerah. Ketua Komisi 2 DPRD Balangan Sri Huriati Hadi adalah sosok perempuan yang aktif terlibat dalam penyusunan kebijakan yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan masyarakat Balangan. Mulai dari penguatan UMKM, pengembangan ekonomi lokal, hingga program-program yang menyentuh langsung kesejahteraan keluarga di Balangan. Kepada Ibu Siti Hediati Soeharto, kami mohon kesediaannya untuk memberikan piala apresiasi kepada Ibu Nurul Arifin. Selanjutnya kami persilahkan untuk menyerahkan piala kepada Ibu Rahmawati Zainal. Piala yang ketiga kami persilahkan untuk diserahkan kepada Ibu Shirley Coanda. Piala selanjutnya kami persilahkan untuk diserahkan kepada Ibu Sri Huriati Hadi. Jangan kemana-mana, tetap di Anugerah Sri Kandi Indonesia 2025. Berikutnya kita akan masuk ke sesi pembacaan apresiasi kategori Sri Kandi Pelopor yang akan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia 2014-2024 Ibu Retno Marsudi. Kami silakan. Di tengah dinamika global yang tidak terduga, Indonesia memerlukan lebih banyak Sri Kandi sebagai pembawa solusi yang membawa nilai-nilai kemanusiaan. Politik perempuan adalah politik untuk mendapatkan solusi perdamaian dunia berbasis keadilan. Pada Kongres Perempuan pertama, 97 tahun yang lalu, para tokoh perempuan bersepakat tidak akan ada kemajuan tanpa gerakan perempuan. Perempuan harus menjadi pelopor atas nama kemanusiaan, keadilan, dan penjaga lingkungan. Dan inilah penerima anugerah Sri Kandi Indonesia kategori Sri Kandi Pelopor. Ida Budiati, perempuan pertama di DKPP yang sejak 2012 menjadi penjaga etika pemilu Indonesia. Ia menjadi aktor kunci dalam kebijakan advokasi kuota minimal 30% calon legislatif perempuan. Hal ini mendorong peningkatan partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu. Nur Syahbani Kaca Sungkana, advokat HAM yang selama bertahun-tahun menangani kasus hak asasi perempuan termasuk mendampingi korban Jugun Ianfu, korban kekerasan seksual masa penjajahan Jepang. Ia mendorong reformasi kebijakan kekerasan berbasis gender dan membawa isu HAM perempuan ke forum internasional. Rosita Istiawan mengembangkan konservasi hutan organik di Megamendung. Berawal dari lahan teh terlantar seluas 2.000 meter, ia membangun hutan seluas 30 hektar yang menumbuhkan puluhan ribu pohon. Hutan ini memulihkan ekologi dan menjaga sumber air bagi masyarakat sekitarnya. Rosita Istiawan, seorang perempuan penjaga hutan di kota modern. Dan kepada Ibu Retno Marsudi, kami mohon kesediaannya untuk dapat memberikan piala apresiasi kepada Ibu Ida Budiati. Selanjutnya, piala apresiasi diberikan kepada Ibu Nur Syahbani Kaca Sungkana. Dan berikutnya, piala apresiasi diberikan kepada Ibu Rosita Istiawan.
Dan kami masih akan kembali sesaat lagi. Jadi tetap di Anugerah Sri Kandi Indonesia 2025. Kembali lagi di Anugerah Sri Kandi 2025. Momen persembahan anugerah bagi para pemimpin perempuan di Indonesia. Sejarah telah mencatat tak terhitung lagi kontribusi dari pemimpin perempuan yang melahirkan kebijakan berdampak nyata. Mereka menjadi pelopor, mendobrak batasan dan membuktikan bahwa kemampuan tak dibatasi oleh fisik. Inilah esensi sejati dari kesetaraan. Oleh karena itu, Anugerah Sri Kandi Indonesia memberikan apresiasi pada kategori pemberdayaan perempuan yang akan disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 2014-2019 kepada Ibu Susi Pujiastuti. Kami silakan. Sebuah kesempatan yang membanggakan bagi saya untuk menegaskan pentingnya perempuan sebagai pemberdaya perempuan lainnya. Ketika Sri Kandi saling menguatkan dan membuka ruang kesempatan, maka tercipta rantai perubahan dengan dampak luar biasa. Kongres Perempuan pertama yang kita rayakan sebagai Hari Ibu adalah potret konkret perempuan, kaum ibu adalah sumber kekuatan. Tidak saja bagi keluarga, tapi juga bagi bangsa. Penerima Anugerah Sri Kandi Indonesia, kategori Sri Kandi Penggerak Pemberdayaan Perempuan adalah Emilia Julia Nomleni, perempuan pertama yang menjabat Ketua DPRD Provinsi NTT periode 2019-2024. Ia konsisten memperjuangkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta partisipasi politik perempuan. Emilia bukan hanya simbol kepemimpinan perempuan, melainkan representasi nyata perjuangan panjang perempuan NTT di ruang publik. Ratna Batara Munti, lebih dari 30 tahun bergerak memperjuangkan hak asasi perempuan. Ia terlibat aktif mulai dari penanganan kasus kekerasan seksual, advokasi bagi korban perempuan dan anak, hingga pengawalan regulasi berbasis gender. Bersama aktivis perempuan lainnya, ia terlibat aktif dalam perumusan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Di bawah Bupati Verna Gladys, indeks pemberdayaan gender Poso meningkat dalam 3 tahun terakhir. Kemajuan ini didorong peran perempuan di sektor ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Ini menunjukkan pembangunan Poso semakin inklusif berkat kepemimpinan seorang perempuan. Dan kami mohon kesediaan Ibu Susi untuk dapat memberikan piala apresiasi kepada Ibu Emilia Julia Nomleni. Berikutnya, kami persilakan untuk dapat memberikan piala penghargaan kepada Ibu Ratna Batara Munti. Selanjutnya, piala apresiasi akan diberikan kepada Ibu Verna Gladys. Kami masih punya satu kategori lagi yang akan dibacakan pada segmen selanjutnya. Tetap di Anugerah Sri Kandi Indonesia 2025. Malam ini di Studio 1 Menara Kompas telah hadir para perempuan hebat yang membuktikan bahwa menjadi perempuan berdaya kini bukan lagi mimpi yang terlampau jauh untuk direngkuh. Salah satunya adalah sosok cerdas berikut ini yang telah membuktikan kepiawaiannya di bidang pendidikan hingga kancah internasional. Kami mengundang Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Profesor Stella Christy, yang akan membacakan kategori selanjutnya, yakni penggerak pendidikan. Dari perempuan terdidik akan lahir gerakan dan perubahan berdampak. Kita melihat ini 97 tahun yang lalu, di mana para
perempuan terdidik melahirkan dan menggagas Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta. Dan pada saat ini pun kita lihat fakta dari seluruh riset yang dilakukan di seluruh dunia bahwa perempuan terdidik membesarkan anak-anak yang lebih sehat, anak-anak yang terdidik. Kita melihat mendidik perempuan adalah mendidik bangsa. Tapi bukan itu saja, mendidik perempuan juga melahirkan anak-anak bangsa yang terdidik. Itulah mengapa begitu pentingnya kita mempunyai para pemimpin perempuan yang memberikan prioritas pendidikan bagi perempuan-perempuan lainnya, agar kita melahirkan anak-anak bangsa yang terdidik. Inilah penerima Anugerah Sri Kandi Indonesia kategori penggerak pendidikan. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jamal fokus mendorong kemajuan pendidikan di Banda Aceh lewat digitalisasi sekolah, penguatan kompetensi guru, dan pusat pelatihan terpadu untuk memastikan generasi muda Banda Aceh siap bersaing. Bagi Wakil Bupati Morowali Iriana Ilyas, urusan pendidikan menjadi tanggung jawab krusial daerah yang harus didukung melalui kebijakan dan politik anggaran. Komitmen pemimpin perempuan ini didasari pada keyakinannya bahwa pendidikan adalah jalan bagi generasi muda Morowali bisa maju dan berpikir kritis. Di bawah kepemimpinan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, sektor pendidikan Berau terus bergerak maju. Upaya penguatan mutu pendidikan, peran guru, dan SDM mengantarkannya menerima berbagai penghargaan. Sebagai pemimpin perempuan, ia ingin anak daerah juga bisa mengenyam pendidikan bermutu. Kepada Profesor Stella Christy, kami mohon kesediaannya untuk memberikan piala apresiasi kepada Ibu Iriana Ilyas. Selanjutnya kami persilahkan untuk diberikan pialanya kepada Ibu Sri Juniarsih Mas. Dengan berat hati, malam hari ini Wali Kota Banda Aceh, Ibu Iliza Saaduddin Jamal tidak dapat menghadiri Anugerah Sri Kandi Indonesia karena peristiwa bencana yang terjadi di Aceh. Mari kita saksikan bersama pesan dari Wali Kota Banda Aceh berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketidakhadiran saya pada acara ini karena kami sedang menghadapi bencana. Keberadaan kami di daerah sangatlah penting untuk memastikan segala hal yang berkaitan dengan masyarakat dapat tertangani dengan baik serta ikut berkontribusi mempercepat proses penanganan dan pemulihan pasca bencana. Saya mewakili seluruh masyarakat Aceh mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah ikut berdonasi dan membantu kami dalam menghadapi musibah ini. Semoga Aceh dan wilayah terdampak lainnya, Allah berikan perlindungan, kekuatan, dan kemudahan untuk bangkit kembali. Terima kasih sekali atas pengertian dan kebersamaan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita menjadi saksi Anugerah Sri Kandi Indonesia telah diberikan kepada sosok-sosok yang hebat yang menyebarkan optimisme tentang hak perempuan untuk menjadi pemimpin, memperjuangkan kesetaraan, menentukan langkah politiknya, dan lantang menyuarakan keadilan. Acara ini adalah fondasi untuk mengajak seluruh perempuan Indonesia mendukung momentum 100 tahun Kongres Perempuan Indonesia 2028. Kita pastikan cita-cita luhur para inisiator dan juga aktivis perempuan dapat terwujud demi menyongsong masa depan Indonesia yang cerah. Sampai jumpa di Anugerah Sri Kandi Indonesia selanjutnya.